dan aku Marsha. Kita akan berwawasan tambah pengetahuan lewat suara. BTW, kalian penasaran nggak sih siapa sih siswa yang berprestasi di sekolah kita ini? Siapa ya? Kita panggil aja. Ini dia, Alisha Davina. Oke nih, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu kita kali ini adalah Alisha Davina yang adalah salah satu siswa yang berprestasi di Eskul Pramuka dan juga salah satu OSIS di sekolah kita. Baik, sebelumnya perkenalkan nama aku Alisha Davina Azahra. Sini aku di kelas 11 M2. Dengar-dengar katanya kamu sekarang sibuk ya. Boleh nggak sih ceritain apa sih kesibukan kamu akhir-akhir ini? Ya, betul banget. Akhir-akhir ini tuh aku lagi sibuk banget. Tentunya dengan menjadi ketua OSIS dan juga aktif eskul pramuka, yang dimana kedua eskul ini sama-sama aktif di sekolah kan. Ya. Jadi aku tuh benar-benar sibuk untuk mengurus kedua organisasi ini. Ternyata kamu emang kayaknya sesibuk itu ya. Iya. Kenapa sih kalau boleh tahu nih, kenapa kamu bisa tertarik dengan eskul yang lumayan berat, terus kamu sekarang mengambil OSIS itu kenapa bisa tertarik? Oke, mungkin untuk awalnya yang pertama itu eskul pramuka dulu ya. Karena dari SMP itu aku aktif di eskul pramuka, jadi aku tertarik juga nih untuk melanjutkan ekstrakurikuler tersebut di SMK ini. Nah, kalau untuk OSIS mungkin emang dari dulu juga belum ada pengalaman sama sekali, tapi ada hal yang membuat aku tertarik, yaitu supaya aku bisa menambah relasi, bisa menambah pengalaman juga untuk masuk OSIS ini. Tapi katanya sama dulu kan pramuka lomba nih, dapat 10 piala. Betul. Kasih tahu dong tipsnya biar dapat piala itu. Oke, iya benar banget. Jadi pada minggu kemarin kita itu mengikuti lomba dan alhamdulillah dapat 10 piala Nah, yang dimana kenapa sih bisa dapat 10 piala ini? Tentunya dengan seringnya latihan, lanjut dengan mungkin kerja keras dari teman-teman aku juga untuk meluangkan waktunya, tenaga supaya bisa mendapatkan juara-juara tersebut. Keren banget. Terus kalau buat OSIS nih ya, kamu kan sebagai ketua OSIS nih, tantangan kamu selama jadi ketua OSIS itu apa aja sih? Oke, mungkin untuk selama menjadi ketua OSIS tentunya banyak banget ya tantangan yang aku alami, dan yang paling menurut aku susah itu ketika aku yang sebelumnya belum ada pengalaman apapun di organisasi ini, itu harus bisa berbaur gitu, mencari tahu sendiri bagaimana sih caranya untuk membuat si OSIS ini itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau boleh tahu, apa sih motivasi yang kamu pegang bisa jadi ketua OSIS? Oke, untuk motivasi sendiri mungkin awalnya aku juga ragu ya untuk menjadi ketua OSIS ini. Tapi setelah aku mendapatkan kesempatan, aku langsung mikir ini kesempatan gak mungkin datang 2 kali. Dan tentunya setelah mendapatkan kesempatan tersebut, aku pastinya bakalan pergunain kesempatan itu dan berusaha untuk terus belajar dan melakukan tugas aku semaksimal mungkin. Mungkin nih ya dari cerita kamu dari tadi gitu ya, kayaknya tuh capek banget. Kamu pernah nggak sih kayak ngerasa aduh aku tuh capek, aku kayak pengen banget gimana gitu? Kalau misalnya ngerasa capek sih itu hampir setiap hari ya, pasti. Karena dipusingin sama 2 organisasi ini tuh benar-benar kadang membuat aku jadi kayak apa aku nyerah aja ya, atau misalnya udahlah biarin aja atau gimana. Tapi aku ingat lagi gimana susahnya aku supaya bisa berada di posisi saat ini itu seperti apa. Makanya setiap aku merasa nyerah, aku selalu ingat gimana perjuangan aku supaya mendapatkan apa yang udah aku dapetin saat ini. Kalau buat ngebagi waktu antara OSIS, pramuka, sama 2 sekolah itu kamu gimana? Nah ya betul banget, untuk manage waktu itu mungkin emang agak sulit ya, karena organisasi ini tuh kadang ada waktu yang bareng gitu. Nah tapi kadang aku selalu memilih kepentingan mana sih yang diantara 2 organisasi ini yang paling penting, atau misalnya yang waktunya itu yang paling dekat. Contohnya misalnya Sanlat kan sebentar lagi udah dekat nih. Nah jadi aku
Tapi aku juga ada tugas nih di pramuka, yaitu ngadain lomba juga. Nah, tapi aku bakalan fokus dulu ke sisa live ini karena dari lihat dari jangka waktunya aja itu udah kelihatan yang mana yang lebih penting. Mungkin dari pertanyaan yang terakhir dari aku mungkin adalah pesan-pesan yang mau kamu kasih ke teman-teman yang ada di nonton ini itu buat teman-teman yang berprestasi di luar sana. Boleh, mungkin kata yang mau aku kasih itu jangan patah semangat, jangan pernah takut untuk memulai, dan jangan pernah sia-siakan kesempatan yang kalian dapat suatu saat nanti. Mungkin itu. Ya guys, tadi kata Kak Alicia udah kan gimana pesan-pesannya, mungkin itu bisa menjadi motivasi buat kalian nanti biar kalian tuh semakin semangat, semakin rajin ya masa-masa Oke, mungkin segitu aja dari Alicia dan kita. Sekian, terima kasih. Ya, jangan lupa pantengin YouTube kita. Ya guys, sekarang bakal ada video yang kita upload. Betul. Dan jangan lupa buat subscribe, Like dan komen. dan